Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita mengalami kecelakaan, atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya, atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan. Masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Karena Nabi SAW idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita SAW apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita, bukan panik, bukan galau, namun tuntunan Nabi kita SAW, salat. Mengapa salat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya salat itu amatlah besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah resep Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan salat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan salatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanaha. Beliau langsung menepi. Wa shalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat 2 rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam, beliau kembali ke tunggangannya, dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan sholat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan, dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan 2 rakaat, mengingat firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihi salam, dalam hadis Bukhari beliau alaihi salam langsung mengerjakan salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu menolong kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah. Mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan, dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.